Ya, Muslim wa ala alihi wa sahbihi. Baik, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir di dalam Zoom pada malam hari ini. Baik, salawat berangkaikan salam, tak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada baginda besar kita, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang terhormat dan juga yang tersemoga sekali kepada seluruh panitia dan juga seluruh peserta dan sama juga ibu-ibu dan bapak-bapak yang telah hadir pada Zoom pada malam hari ini. Baik, untuk mulai cara kita atau agenda pematerian halal kelas pada malam hari ini, alangkah baiknya kita dengarkan ayat-ayat Allah. Baik, untuk rangkaian pertama yakni pembacaan tilawah yang akan dibacakan oleh saudara Indra Mahkota. Kepada Indra Mahkota, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladhina ittaba'u law anna lana qarratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يعمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah atas penyampaian ayat suci Al-Quran tadi dapat membawa berkah pada acara kita pada malam hari ini. Baik, untuk selanjutnya yakninya masuk ke rangkaian acara utama. Untuk itu untuk peserta di dalam Zoom maupun panitia harap untuk on-cam agar sama-sama untuk mendengarkan materi kita pada malam hari ini. Baik, yang selanjutnya untuk materi yang berjudul literasi halal siswa SLTA yang akan dijelaskan oleh Bu Yaswinda. Kepada Bu Yaswinda, silakan.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Segala puji hanya Allah, Tuhan semesta alam, pencipta alam bumi dan semesta. Salawat dan salam selalu tercurah limpah kepada junjungan kita dan Bu Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah Bu, baik. Ini udah malam yang keberapa nih menimba ilmunya? Pertemuan kedua, Bu. Kedua ya. Ini. Ya, Tep. Mungkin karena Ibu materinya Bu ya sudah sedang ada kendala jaringan. Mungkin peserta bisa tunggu sebentar sampai ibunya bergabung kembali. Iya, mohon maaf ya. Ini Ya, Bu. Bapak ya dalam keadaan gelap, insya Allah tak bisa tutimu, tapi memang ini jadi ada suara-suara backing ya, karena aku masih mati Ibu matiin. Baik, Ibu kan coba share screen ya. Oh, belum bisa ya? Bisa sebentar dialihkan dulu ke Ibu host. Sudah dijadikan Ibu ke host, Bu. Baik, terima kasih. Tulisnya hanya host yang bisa share screen. Baik, Bu, sebentar, Bu. Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Baik, Bu.
Sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Baik, ini kajian kita malam ini tentang literasi halal. Sebenarnya Ibu ingin mengenal juga nih audiens hari ini dari SMA berapa orang nih, panitia? Audiensnya dari atau ini dari mahasiswa semua yang SMA belum bergabung? Ada Bu, ada beberapa dari SMA yang sudah bergabung Bu. Ini pepatah lama ya, katanya tak kenal maka tak sayang. Ibu mau perkenalkan secara umum dulu, nama Ibu Dr. Ya sudah SPD MPD. Ini Ibu sudah menyelesaikan kuliah itu sebanyak 5 ya, kalau untuk pendidikan tingginya ya. Ibu mulai tamat SMA 1 Padang, Ibu merantau ke Bogor, itu mengikuti perkuliahan Akademi Kimia Analisis Bogor, terutama tahun 1996, kemudian Ibu bekerja. Sambil bekerja, Ibu juga mengikuti perkuliahan di Rosat Islamiyah di Mahat Ausnayan Bekasi, itu sekitar 2 tahun karena setelah D2, di tahun 99 tamat. Lanjut Ibu langsung kuliah, melanjutkan pendidikan kimia ini ke Universitas Negeri Jakarta di Prodi S1 Pendidikan Kimia dalam 3 semester selesai. Kemudian, nah di sini Ibu pindah jalur lagi, jadi dari kimia ke jurusan Islam, kemudian lanjut kimia ya. Kemudian Ibu pindah ke pendidikan Arsyadini dan S3-nya sejalur pendidikan Arsyadini. Dan sekarang Ibu home base-nya di S1 PG PAUD UMP, juga sebagai kepala departemen, juga ada jabatan juga sebagai chief editor dari jurnal Pesona PAUD. Selain jabatan struktural di UMP, Ibu juga merupakan anggota Komisi Etis Penelitian UMP, asesor, juga pengurus Halal Center. Kapasitas Ibu bicara di sini juga sebagai pengurus Halal Center UMP. Selain itu, Ibu juga sebagai reviewer penelitian dan pengabdian di UMP, juga pengurus ISMI wilayah Sumbar, bagian pemberdayaan wanita dan anak. Ini sedikit ini ya, biodata Ibu. Oke, mengapa kita ngambil topik literasi halal? Sebenarnya topik ini akan disajikan di akhir ya, di akhir halkas, karena memang merangkum semua topik-topik yang ada, dan jadwal kita hari ini sebenarnya lebih kepada kosmetika halal ya. Nah, namun karena ada sesuatu hal sehingga Ibu tukar jadwal dengan narasumber yang untuk tanggal 26, sehingga Ibu masuk pada hari ini. Jadi sebenarnya awalnya didesain ini terakhir ya, setelah mahasiswa dan para pelajar yang akan mengikuti Olimpiade Halal mengikuti Halalkas, baru ini sebagai materi penutup. Tapi nggak masalah ya. Oke, mengapa kita perlu mahasiswa atau pelajar mengetahui tentang literasi halal ini ya, karena memang literasi masyarakat khususnya di Indonesia tentang halal ini secara umum itu masih apa ya, rendah ya. Jadi itu berdasarkan kajian di jurnal-jurnal, hasil penelitian masyarakat, hasil penelitian bahwa dengan semakin berkembangnya zaman, namun penggunaan label halal itu tidak sebanding dengan jumlah variasi makanan yang berkembang ya. Nah, jadi kalau dulu mungkin kita nggak terlalu mementingkan literasi halal dalam artian biasanya makanannya itu jelas ya, ikan, ayam, biasanya masyarakat zaman dahulu kan langsung nyembelih sendiri ya. Jadi yang penting adalah bagaimana caranya mendapatkan makanan halalnya itu yang diperlukan. Namun sekarang dengan adanya perkembangan teknologi, kita tidak bisa menentukan sesuatu itu halal atau tidak hanya dengan
melihat zatnya ya. Jadi tentu kita karena banyak sekali makanan yang sifatnya turunan yang secara apa ya, secara fisik itu sepertinya halal. Tapi misalnya ayam, ayam kan kalau disembelih halal misalnya ya. Tapi kalau penyembelihannya tidak benar kan dia tidak halal. Nah, jadi kemudian eh, kita juga masyarakat kita ya sering menganggap misalnya kerupuk makanan-makanan ringan gitu ya itu tidak perlulah halal. Kerupuk itu kan dari tepung digoreng sama minyak. Nah, itu pasti halal. Dalam tanda kutip ya pastinya itu masyarakat menganggap seperti itu. Padahal belum tentu juga halal atau belum tentu juga tidak halal. Kita bicara tentang literasi halal berarti ada definisi ya. Ini kayak kuliah nih ya, Bapak ya. Literasi halal itu apa sih sebenarnya? Literasi halal itu suatu pengetahuan atau pemahaman seseorang tentang suatu produk yang dikonsumsi, yang dipakainya. Jadi halal atau haramnya satu produk itu sebenarnya tidak hanya dari labelnya, tapi bagaimana seseorang itu paham terhadap apa yang dikonsumsinya. Itu pengertian pertama. Atau literasi halal itu juga bisa dimaknai kemampuan ya, kemampuan seseorang membedakan barang atau jasa. Jadi bisa barang, bisa juga jasa itu halal atau tidak. Nah, halal atau tidaknya berdasarkan hukum Islam. Nah, ini menurut Salahuddin tahun 2010. Atau pengertian literasi halal bisa juga diasumsikan sebagai tingkat pemahaman umat Islam dalam mengetahui isu-isu yang berkaitan dengan konsep halal. Nah, sebenarnya kalau kita lihat lagi banyak sekali definisi menurut para ahli, menurut para peneliti apa itu literasi halal. Ya, silakan mahasiswa mau mengambil yang mana definisinya. Namun secara umum biasanya literasi halal itu adalah pengetahuan atau pemahaman seorang tentang produk yang dikonsumsinya halal atau haram. Itu secara umum ya. Nah, ada yang disebut dengan Islamic branding. Islamic branding itu ada 3 macam. Ya. Apa itu Islamic branding? Yang pertama Islamic brand compliance, yaitu Islamic brand yang menunjukkan atau memiliki daya tarik yang kuat pada konsumen yang patuh kepada dan taat kepada syariat Islam. Nah, brandnya ini ada produk halalnya, ada tanda halalnya. Ya, mahasiswa kalau tadi di judul ibu tadi ada 3 jenis brand ya, tanda halal ya, logo halal ya. Nah, ini logo halal yang terbaru, yang kayak wayang ini ya, warna ungu. Ini yang logo halal sebelumnya masih di bawah PPPM MUI. Nah, ini adalah logo halal yang dibuat sendiri oleh pemilik atau produsen ya. Jadi kalau untuk yang tengah dengan yang ini ada legalitas lembaga yang dipercaya ya. Nah, sedangkan yang tanda seperti ini legalitas dari si pembuat sendiri. Nah, kalau yang hijau ini sebentar lagi sudah tidak akan berlaku ya. Tahun 2024 itu semuanya akan beralih kepada yang warna ungu ini. Sedangkan yang hitam ini, hal seperti ini akan masih tetap biasanya dipakai. Tapi nanti kita lihat aturannya bagaimana pemerintah. Apakah boleh secara bebas masyarakat menggunakan hal seperti ini, mengklaim bahwa produknya halal atau tidak. Nah, yang jelas kalau secara standarnya ini logo halalnya. Nah, kembali kepada tadi brand. Jadi nah ini brand ya. Orang-orang tertentu, orang Islam tertentu itu cenderung masuk kepada kategori ini ya. Diproduksi oleh negara Islam ditujukan untuk konsumen Islam, berarti Islamic brand.
by compliance. Yang kedua ada Islamic brand by origin. Nah, itu penggunaan brand tanpa menunjukkan kehalalan produknya karena berasal dari negara Islam. Misalnya gini, kayak kita di Padang aja lah ya. Kita di Padang itu kalau masuk rumah makan Padang itu rasanya gimana? Ragu-ragu atau yakin? Vanessa misalnya beli makanan rumah makan Padang itu ragu-ragu atau yakin oh ini halal lah karena ini di Padang kita karena di Padang sebagian besar orang Islam. Gimana Vanessa? Itu ya. Nah, berarti itu Islamic brand. Atau misalnya kita pergi ke Bali gitu ya. Bali kita tahu sebagian besar masyarakatnya bukan Islam. Nah, itu masuk nggak Islamic brand? Enggak ya. Nah, jadi Islamic brand itu di mana suatu produk secara umum orang menganggap itu halal karena berasal dari negara Muslim. Misalnya kayak kita beli produk dari Arab Saudi, misalnya. Ada saudara kita pulang dari umroh Mekah terus bawa oleh-oleh. Nah, kan dari produk baca Arab Saudi. Nggak ada tanda halalnya. Tapi kayak kita yakin itu halal. Kenapa? Karena berasal dari Saudi Arabia gitu ya. Nah, kemudian Islamic brand-nya by customer. Ini berasal dari negara non-Muslim. Nah, kemudian ini dinikmati oleh Muslim. Nah, yang ini yang biasanya dia juga butuh branding yang menyatakan label halal untuk menarik konsumen Muslim. Misalnya coklat dari Belgia atau coklat dari Singapura, di mana sebagian besar masyarakatnya non-Muslim. Mungkin kalau kita beli ragu misalnya ya, ini bukan produk Islam. Nah, supaya produk ini laku, maka mereka memberikan label halal. Nah, label halalnya seperti apa tergantung nanti ya, apakah dari negaranya atau si produsennya sendiri. Itu yang disebut Islamic branding. Jadi ini sekarang menjadi tren ya. Label halal itu tidak hanya menjadi tren atau kebutuhan dari orang Islam, tapi juga beberapa agama penganut agama Samawi itu mereka juga lebih nyaman kalau misalnya makanan yang mereka beli ada produk halalnya ya. Nah, Ibu sudah mencoba mencari beberapa penelitian tentang literasi halal ini ya. Literasi halal. Ternyata literasi halal ini dan label halal itu memiliki kontribusi untuk mendorong konsumen membeli makanan halal. Ini kebetulan penelitiannya di suatu toko bakery ya. Nah, ternyata ini yang perlu kita garis bawahi. Mendorong konsumen untuk membeli makanan halal. Karena apa? Karena kesadaran halal dari konsumen sendiri dan adanya label halal. Itu. Kemudian berikutnya penelitian yang dilakukan oleh 3 orang peneliti, ya. Penelitian dilakukan pada 100 orang masyarakat di Provinsi Sumatera Utara dan Aceh. Nah, hasilnya menunjukkan ternyata memang yang tadi ya disampaikan kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsumsi halal. Kemudiannya masyarakat belum memahami undang-undang jaminan produk halal. Kemudian masyarakat mengetahui produk halal kebanyakan dari produsen. Ya. Kemudian banyak dari mereka yang masih mencantumkan sertifikat halal dari MUI yang Ibu sampaikan tadi yang hijau tadi ya. Nah, padahal ini sudah mendekati tahun 2024, nah, di mana label halalnya yang kita beralih ke label halal yang berwarna ungu. Nah, ternyata ini ya literasi kalau kita lakukan penelitian di Sumatera Barat pun kita nggak tahu apakah juga pemahaman masyarakat Sumatera Barat ini juga rendah apa tidak ya. Yang jelas ini hasil penelitian di Sumatera Utara seperti ini. Kemudian ada hasil penelitian lagi
ini hubungan antara literasi halal dengan sikap religius. Ini diteliti kepada mahasiswa di UIN Sunan Gunung Jati. Nah, ternyata literasi halalnya itu akan mempengaruhi konsumsi produk halal. Ya, dari hasil penelitian ini juga terbukti tingkat literasi halal mempengaruhi ya kehati-hatian mahasiswa dalam mengkonsumsi produk. Jadi kalau literasinya tinggi, dia akan hati-hati terhadap mengkonsumsi suatu produk itu halal atau tidak. Kalau tingkat religiusnya tinggi, dia juga akan berhati-hati dalam mengkonsumsi produk. Nah, seperti itu. Nah, kita hampir, Ibu tidak banyak ini memberikan ya. Ini apa jadi yang bisa kita lakukan? Nah, pertama, Ibu mengatakannya 4M. Apa yang bisa pelajar, mahasiswa lakukan dalam meningkatkan literasi halal ini di masyarakat? 4M, pertama mencari. Mencari apa? Mencari pengetahuan. Ya, pengetahuan tentang konsep halal itu sendiri, bagaimana membedakan suatu produk itu halal atau tidak. Nah, seperti yang sekarang mahasiswa lakukan, mengikuti halal class. Nah, itu berarti dalam tahap mencari. Nah, setelah tahu nih, ini udah nanti ada berapa materi yang telah didapatkan, lakukan M yang kedua. Apa itu? Melakukan. Maksudnya melakukan apa? Mulai memilih produk yang halal. Ya, baik ada label maupun tidak misalnya. Tentunya kalau sudah ada label itu berbedanya adalah ketenangan diri kita ya. Nah, kalau belum ada label pastikan memang mungkin yang tadi kita pakai Islamic branding tadi. Islamic branding by origin, bahwa yang membuat itu orang Islam. Nah, kalau orang buat orang Islam kan biasanya produk dia juga makai gitu ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan halal. Itu kalau sudah kita tidak bisa mendapatkan produk yang halal yang ada labelnya ya. Nah, jadi Islamic branding by origin tadi yang digunakan. Jadi lakukan itu. Jadi dan coba melakukannya secara kontinu ya. Ibu punya pengalaman kemarin itu Ibu pergi ke satu daerah di mana daerah tersebut sebagian besar non-muslim dan Ibu karena agak mepet milih hotelnya sehingga peak season lagi liburan panjang itu jadi dapat hotelnya nggak tahu apa gitu pokoknya udah cari hotel di sana. Ternyata pas kita mau sarapan ada tersaji di dalam menunya itu BI panggang gitu ya. Langsung ada gambarnya juga. Ibu langsung wah kaget kan. Ibu pergi sama teman Ibu bertiga. Terus kata teman Ibu, ya udah kita makan buahnya saja. Kan kalau sarapan di hotel itu kan ada makanan berat, ada juga buah-buahan ya. Terus Ibu langsung enggak kata Ibu. Nah, aku enggak kan buah-buahan enggak haram katanya kan, yang haramnya kalau kita pesan BABI-nya misalnya kan. Saya bilang, dia bilang, nah ini termasuk literasi halal. Kalaupun kita mesan buah, tapi karena kita tahu di lokasi tersebut ada barang yang tidak halal, maka tentu akan bercampur ya. Misalnya piringnya, ya. Ketika mencuci piring, misalnya tadi ada babi panggang itu dicuci dengan tempat yang sama untuk mencuci peralatan buah-buahan tadi, maka buah-buahan tadi bisa jadi tidak halal. Mahasiswa pernah kemarin itu viral ya kasus bakso Afung di Bandara Ngurah Rai, ada yang tahu? Bakso Afung? Ada Kisah Bu. viralnya Nggak tahu. nggak tahu. Ini panitia Acong, ini bakso Afung bukan Acong ya. Jadi kebetulan seminggu sebelum ada kasus itu Ibu ke sana ke Bali kemudian makan di bakso Afung itu. Nah, bakso Afung itu sudah lama sebenarnya brandednya dari Jakarta tapi waktu itu belum halal. Nah,
beberapa tahun ini, Ibu nggak tahu persisnya, sudah ada label halal, dan itu kebetulan ada di Bandara Ngurah Rai ya di Bali. Nah, ternyata ada seseorang yang dia pesan bakso afung, kemudian dia bawa kerupuk kerupuk yang non halal. Nah, sehingga eh, dan dia menceritakan kepada konsumen, kebetulan dia seorang apa namanya tuh, kalau yang YouTuber itu ya, YouTuber apa TikToker, saya kurang paham juga itu. Jadi dia menceritakan ke teman-temannya secara live bahwa dia lagi makan bakso afung menggunakan kerupuk apa ya, pokoknya kerupuknya non halal. Nah, itu viral sehingga orang yang tahu bahwa wah, itu udah nggak halal itu. Berarti kita orang Islam beli di bakso afung udah nggak bisa makan karena sudah bercampur antara yang halal dengan yang tidak halal. Jadi walaupun hanya kerupuk, tapi ketika dia makan, dia masukkan cemplungin ke dalam air baksonya, kemudian air bakso itu nanti tempatnya itu jadi najis, maka tentu semuanya jadi najis, termasuk apa peralatan yang dicuci di tempat cuci piringnya. Lalu apa yang dilakukan oleh si pemilik eh, kafe itu ya, bakso afung itu, memecahkan semua peralatan makannya. Tapi kalau Ibu bilang, sebenarnya tidak harus dipecahkan ya, karena kalau kita diajarkan agama, kalau misalnya barang kita terkena najis besar itu, kita cuci dengan tanah ya. Ada dua versi, ada yang mengatakan tanahnya 6 kali, air sekali, atau tanahnya salah satu di antara yang 7 itu. Yang penting sudah dilakukan sesuai dengan prosedurnya, insya Allah nggak harus dipecahkan juga ya. Jadi nanti kalau mahasiswa memang ada teman yang Islam misalnya, yang non Islam, lagi makan dimasukinya sesuatu yang haram, yang nggak harus dipecahkan juga tempatnya, karena kita sudah diajarkan cara membersihkan makanan yang terkena najis di sana. Itu satu tadi, mencari tahu, mencari pengetahuan. Jadi pengetahuan itu penting. Saya itu melakukan. Nah, setelah kita sendiri nih, kita sudah sadar akan literasi halal itu, nah yang kita lakukan adalah memberitahu orang sekeliling kita dulu, seperti yang Ibu lakukan tadi ya. Teman Ibu misalnya memaksakan diri untuk makan buah itu, Ibu beritahu nggak boleh, itu nggak bisa lagi. Namanya kita memberitahu. Jadi orang-orang yang mungkin menganggap sepele, seperti ini juga misalnya ya, Ibu juga pernah, teman Ibu pergi ke suatu negara non-Islam, itu kemudian dia pesan makanan, di dalam restoran itu ada jual makanan tidak halal. Nah, dia bilang saya pesan yang makanan halalnya saja. Saya pesan salad buah, saya pesan salad sayur. Tapi itu nggak bisa ya. Kalau udah bercampur itu nggak bisa. Jadi itu kita harus beritahu teman-teman kita bahwa tidak bisa makanan halal dan haram bercampur di satu tempat. Jadi jatuhnya haram ya. Oke. Ini baterai Ibu hampir habis ya. Kemudian menyebarluaskan. Nah, setelah kita beritahu itu skopnya kecil ya, orang-orang terdekat kita. Nah, kita bisa menyebarluaskan dengan cara apa? Caranya kita masuk di komunitas tertentu. Karena kalau kita sendiri biasanya itu nggak kuat kita menyebarluaskannya. Jadi bisa kita, kalau Ibu bergabung di komunitas halal, itu di Jakarta adanya namanya My Halal Kitchen, kemudian di Padang nih, Ibu masuk di kepengurusan Halal Center. Jadi harus bersama-sama kita menyebarluaskan informasi ini ya. Nah, jadi itu yang bisa mahasiswa atau pelajar bisa juga buat komunitas Muslim halal atau pemuda halal gitu ya, sehingga saling menguatkan, saling berbagi informasi. Jadi tidak cukup kita hanya memberitahu, tapi ketika kita masuk komunitas, kita bisa masuk kepada tahap menyebarluaskan. Nah, waktu itu di Jakarta komunitas halal kami itu sempat pernah membagi-bagikan itu apa namanya, kuas ya, kuas, karena di Jakarta kan sering ya misalnya ayam panggang, ikan panggang itu pakai kuas yang ternyata setelah dicek itu tidak halal. Termasuk pedagang martabak itu kita harus hati-hati juga ya, beli martabak itu tidak semua kuas itu halal gitu ya. Nanti Ibu lihatkan gambar kuas mana yang kemungkinan halalnya tinggi, kemungkinan tidak halalnya tinggi setelah ini. Nah, jadi ini usaha 4M ini kalau bisa mahasiswa bisa lakukan, para audiens, pelajar bisa lakukan ini. Terakhir, kesimpulannya ya, sebagai umat Islam kita harus mengerti hukum halal ya, tadi mencari tahu.
Dan sebagai umat Islam juga kita harus membedakan mana makanan atau minuman yang dihalalkan atau diharamkan oleh ajaran agama. Nah, ini sebenarnya bukan hanya sekedar makanan ya, tapi produk nih ya. Produk halal adalah penting bagi kita. Bahkan sekarang ada tempat tempat masak yang halal gitu ya. Berarti kalau ada tempat masak yang halal, ada dong tempat masak yang tidak halal, ada gitu ya. Kemudian kulkas yang halal. Jadi kalau masih ada yang halal, kenapa cari yang haram gitu ya. Jadi nyaman dengan produk yang sudah ada halal-halnya, termasuk menunjukkan kehati-hatian kita. Bukannya tidak boleh, tapi kehati-hatian itu memang disarankan dalam satu produk, mempertimbangkan. Nah, Ibu mau lihatkan dulu contoh. Mungkin nanti dari pemateri lain ada ini contoh ini, tapi Ibu mau sekedar mengingatkan mahasiswa dan audiens belajar tentang jenis kuas ya. Ini PR kita bersama, Ibu bilang. PR kita bersama di mana mengapa kita harus mensosialisasikan ini segera mungkin supaya kita tidak berlama-lama kena atau memakan makanan yang ternyata tidak halal karena ketidaktahuan kita atau karena kemalasan kita untuk menyebarluaskan pengetahuan yang sudah kita peroleh ini ya. Ini bisa dapat. Nah, ini masih atau pelajar sering melihat ini, audiens, kuas seperti ini. Ini kuas ini. Kenal. Ini tidak halal ya. Ini tidak halal karena dari DAB ini. Pik ini ya. Jadi hati-hati kalau ketemu pedagang nasi goreng, pedagang tampil di Padang itu ya. Nah, cek atau misalnya ikan bakar kalau ngolesnya pakai ini, nah hati-hati. Ini harus ada kehati-hatian kita di sini. Atau bagaimana caranya? Nah, Ibu waktu di Jakarta membagi-bagikan kuas yang halal dan cara mencari donasi ya. Jadi ini Ibu tadi menyebarluaskan itu nggak bisa sendiri. Kita harus pakai punya teman. Nah, ini contoh kuas yang halal sintetik. Nah, ini kalau kita bisa mahasiswa atau pelajar salah nanti bisa bagikan kuas yang ini kepada pedagang ikan bakar, tentu itu bisa sebagai salah satu alternatif dalam kegiatan amal ya, menyambut Ramadan, menyambut event hijrah gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan. Jadi kalau selama ini variasinya misalnya pergi ke panti asuhan, maka event membagi-bagikan kuas gratis kepada pedagang UMKM ya, martabak, ikan bakar, ayam bakar itu jauh lebih besar efeknya ya untuk kenyamanan dan kehalalan, kehati-hatian kita dalam memilih suatu produk khususnya makan. Oke, Ibu kembalikan ke panitia. Tapi Ibu nanti minta maaf nih, mungkin Ibu akan bergabung dengan HP karena sebentar lagi laptopnya akan istirahat ya, karena baterainya habis, lampunya mati. Oke. Ibu mau coba bergabung dulu dengan HP. Terima kasih Bu atas penjelasannya tentang materi dua orang yang tanya dari itu selesai dahulu agar kami bisa untuk melihat pertanyaannya kepada ada yang lain. Ibu pindahkan host kemana nih? Ke panitia ya? Panitianya siapa nih?
Panitia yang Eh, Indra itu siapa? Panitia Indra ke, Mahfud ya? Ini udah host ya? Siapa nih? Operator aja ya? ya Bu, Operator ya? operator aja Bu. Oke, Ibu udah pindahkan hostnya karena Ibu mau keluar. Ya, Ibu ini bergelap-gelap ya. Ibu matikan aja lah ya kameranya ya. Biar awet baterai. Ini masih mati lampu di rumah ini. Oke, gimana audiens? Kira-kira 4M-nya itu bisa dilaksanakan nggak nih? Setelah mengikuti Insya halaman Allah kelas bisa, nanti, Bu. Bisa Bu, insya Allah. Bismillah. Insya Allah, insya Allah. kira-kira tadi M yang keberapa nih? Gampang semua. Bisa melakukan, mencari tahu, yang mencari informasi, dan melakukan, yang melaksanakan sendiri, kitanya sendiri yang terbiasa dengan kesadaran untuk memilih produk yang halal, dan memberitahu kepada orang-orang sekitar kita, ya, mahasiswa bisa ke adiknya, ke kakaknya, ke orang tuanya, pentingnya mencari produk yang halal dan menyebarluaskan dengan masuk kepada suatu komunitas sehingga kita bisa memberitahu orang lebih banyak lagi melakukan aksi yang nyata sehingga apa yang sudah diperoleh bisa bermanfaat lebih ya. Tentunya kami berharap seperti itu. Jadi halal kelas ini tidak terhenti hanya di Olimpiade halalnya tentunya, tapi bagaimana 4M tadi bisa terlaksana. Ini saking mengertinya atau saking udah tertidur nih jalannya. Diam. Insya Allah ngerti Bu, insya Allah. Bismillah. Nah, Insya Allah sudah ngerti, Bu. alhamdulillah. Baik, panitia bagaimana ini? Baik, mungkin tidak ada yang baru atau ada yang bertanya. Jawaban. Oh, baik, Bu. Mungkin sudah paham. Bu. Baik, untuk dalam malam ini tentang pertanyaan kedua, literasi halal. Untuk dengan penting majelis sebagai pembawa acara berdiri jika ada salah kata maupun banyak salah dalam penyampaian karena sama-sama ingin belajar juga. Ana sebagai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.